Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Man api inti neraka membuat macan hitam melemah hingga membuatnya berubah wujud menjadi kucing hitam berbulu lebat yang begitu lucu dan menggemaskan. Melihat akan hal itu, Dayu Haitang tersenyum dengan penuh kemenangan. Jebakan kata-kataku telah berhasil mengelabui hatinya, hingga dia mau melemah seperti ini. Aku akan menghancurkan kucing hitam itu sekali lagi dengan kekuatan Dewa Api kuno milikku. Batin Dayu Haitang. Dengan cepat Dayu Haitang melesat ke arah kucing hitam berbulu lebat. Dan dengan kekuatan Dewa Api kuno, Dayu Haitang menghantamkan tinjunya ke arah kucing hitam tersebut, hingga membuat kucing hitam terhempas dan berubah menjadi inti api neraka. Bukankah itu merupakan inti api neraka dari alam bawah yang telah menghilang? Tak kusangka jika inti api neraka yang sangat kuat itu berada di Nirwana untuk menjaga Dewi Yunsi. Batin Dayu Haitang kemudian menyegel api inti neraka dan menyimpannya. Dewi Yunsi yang sudah berada di dalam genggaman tangan Dayu Haitang tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan Dayu Haitang untuk ikut bersamanya pergi dari Istana Langit. Karena percuma saja Dewi Yunsi melawan jika kekuatan yang dimilikinya tak mampu untuk mengalahkan Dayu Haitang. Dan pada akhirnya tubuh sang Dewi tak bisa bergerak karena telah tertotok jalan darahnya oleh pemuda yang tengah menyamar sebagai seorang prajurit Istana Langit. Dayu Haitang membawa pergi Dewi Yunsi keluar dari Nirwana, hingga langkahnya terhenti saat melihat sebuah alam yang dapat dijadikannya tempat persinggahan. Bukannya ini alam bawah tempat keberadaan Raja Iblis dan semua pengikutnya sebelum dimusnahkan. Ini merupakan sebuah keberuntunganku karena mendapatkan tempat persinggahan yang tak mungkin para pasukan Istana Langit menuju ke tempat ini. Batin Dayu Haitang. Dayu Haitang terus masuk ke dalam alam bawah dan menemukan sebuah istana yang telah lama tak ditinggali. Sesaat dia melihat seisi ruangan yang penuh dengan debu. Kemudian meletakkan tubuh Dewi Yunsi di atas ranjang yang berada di dalam sebuah kamar. Setelah itu dia pun keluar dari dalam kamar. Kemudian menuju keluar istana dan membuat segel pelindung agar Putri Yunsi tak bisa keluar dari dalam istana. Setelah semua pelindung telah dibuat, Dayu Haitang kemudian kembali ke dalam kamar dan melepaskan totokannya yang bersarang di tubuh Dewi Yunsi. Dewi Yunsi yang telah terbebas dari totokan seketika itu menyerang Dayu Haitang dengan ganas. Akan tetapi usahanya gagal, malah dirinya kini tertindih oleh tubuh Dayu Haitang yang kekar dan besar. "Lepaskan aku! Mengapa kau membawaku pergi dari Istana Langit, Dayu Haitang?" bentak Dewi Yunsi dengan amarah di wajahnya. Dayu Haitang tak menggubris perkataan Dewi Yunsi, karena akal sehatannya kini terpengaruh oleh kemolekan tubuh wanita muda yang ada di hadapannya, yang begitu membuat nafsunya seketika itu meledak. "Aku telah lama mencintai dan mengagumimu. Tapi mengapa kau lebih memilih pemuda dari alam dunia itu ketimbang diriku yang merupakan keturunan dewa? Tapi itu tak masalah bagiku karena dirimu saat ini telah bersamaku. Dan hari ini aku akan menghabiskan malam bersamamu. Pasti kau tahu maksudku, bukan?" tanya Dayu Haitang. Tubuh Dewi Yunsi bergetar, karena dia tahu apa yang diinginkan Dayu Haitang saat ini kepadanya. Dia pun lantas sekuat tenaga mendorong tubuh Dayu Haitang yang masih menindih tubuhnya. Akan tetapi usahanya kembali sia-sia karena Dayu Haitang telah mengantisipasi itu semua, hingga membuatnya semakin ganas menyerang bagian-bagian sensitif di tubuh Dewi Yunsi.
Dewi Yunsi terus berontak akan tetapi usahanya tetap sia-sia. Karena Dayu Haitang berhasil melucuti satu persatu pakaian yang dikenakan sang dewi. Hingga pakaian itu berserakan di lantai ruangan. Di saat sang dewi hanya pasrah terhadap apa yang akan dilakukan Dayu Haitang kepadanya, putra Dewa Api itu seketika menjadi geram karena di tubuh Dewi Yunsi terdapat pelindung tipis yang sangat transparan, yang dapat memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya yang mulus, namun tak bisa untuk dinikmati oleh Dayu Haitang. Cepat kau buka pakaian pelindungmu ini, jika tidak aku akan menghancurkan bayi yang ada di dalam kandungan itu. Ancam Dayu Haitang. Ha, ha, ha. Dayu Haitang, jika kau menghancurkan bayi dalam kandunganku ini, maka aku pun akan mati di tanganmu karena aku telah menyatukan jiwaku dengan jiwa yang ada dalam kandunganku ini. Dan jika kau terus memaksa menghancurkan pelindung yang ada di tubuhku ini, maka aku pun juga akan mati. Karena pelindung ini merupakan baju pelindung yang diberikan ibuku Dewi Bulan yang tak bisa dilepaskan oleh apapun kecuali denganku sendiri. Dan jika tubuhku terus terkena kekuatan yang sangat besar untuk melepaskan baju pelindungku ini, maka aku pun akan hancur dan mati. Dayu Haitang, kau takkan pernah mendapatkan hati dan tubuhku. Karena aku telah mempunyai suami yang sangat kucintai. Dan untuk mempertahankan kehormatanku, aku dan bayi yang berada di dalam kandunganku ini rela mati untuk itu, jawab Dewi Yunsi. Dayu Haitang yang merasa kecewa lantas pergi meninggalkan ruangan itu, dan melepaskan kekesalannya di luar istana, hingga menghancurkan apapun yang menjadi target serangannya. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, Dayu Haitang lantas mencari tempat untuk menaklukkan api inti neraka guna meningkatkan kekuatannya. Episode sebelumnya, Macan Hitam. Episode berikutnya, mengalahkan beruang es langit. Kini kembali bertarung dengan Raja Beruang Es Langit. Setelah 6 kali kekalahannya berturut-turut selama berada di hamparan salju. Dari banyaknya kekalahan yang dialaminya, membuat Tin Yu semakin kuat dan terus melatih diri agar bisa menaklukkan sang Raja Beruang penguasa hamparan salju tak terbatas. Beruang putih itu kembali melakukan serangan dengan menghentakkan kakinya ke hamparan salju. Maka bermunculanlah duri-duri besar setinggi 3 meter dari dalam hamparan salju, yang memburu keberadaan Tin Yu yang terus berlari untuk menghindarinya. Dengan kecepatan gerak yang dimilikinya sekarang, Tin Yu terus menghindar dengan mengelilingi keberadaan beruang es langit, untuk mencari celah dalam menyerangnya. Itu dia kelemahannya. Batin Tin Yu saat melihat punggung belakang dari Raja Beruang Es Langit yang tak terjaga olehnya. Tinju api semesta, teriak Tin Yu sambil menghantamkan tinjunya ke arah punggung sang beruang putih. Beruang Es Langit sangat terkejut dengan adanya sebuah serangan dari arah belakangnya. Dia pun segera menghentakkan kakinya kembali ke bawah. Maka sebuah pelindung es mencuat dari dalam tanah setebal 3 meter, untuk melindungi sang Raja Beruang dari serangan Tin Yu. Pelindung yang terbentuk hancur menjadi serpihan-serpihan kecil es yang bertebaran di udara, terkena serangan tinju jarak jauh yang dilepaskan Tin Yu. Akan tetapi serangan Tin Yu tak juga dapat berhasil menuntaskan pertarungan. Karena sang Raja Beruang Es masih berdiri di tempatnya dengan tatapan penuh amarah ke arah Tin Yu. Kekuatan Raja Beruang Es Langit ini begitu sangat kuat dan luar biasa. Walaupun aku telah mendapatkan kesempatan untuk melukainya, akan tetapi dia masih saja mampu untuk mendeteksi serangan yang kuarahkan kepadanya, batin Tin Yu. Tin Yu mencoba untuk mencari cara agar dapat menaklukkan Raja Beruang Es Langit yang saat ini menjadi lawan tarungnya.
Tin Yu berpikir sejenak untuk mengingat kembali pesan terakhir cahaya suci, sebelum dia pergi meninggalkannya di dalam hamparan salju. Cahaya suci pernah berkata kepadaku jika aku harus mencari caraku sendiri dalam menaklukkan beruang es langit. Dan kali ini aku telah mengetahui jika kecepatan merupakan cara untuk menaklukkannya. Dan aku harus mencoba untuk menaklukkan beruang es langit dengan kecepatan yang kumiliki saat ini. Batin Tin Yu. Melihat Raja Beruang Es Langit kembali menyerangnya dengan tembakan bola es dari mulutnya, Tin Yu kembali menghindarinya dengan terus berlari dan mencari strategi yang tepat untuk dapat membalas menyerang Raja Beruang Es Langit yang begitu sangat tangguh baginya. Tin Yu segera merubah diri menjadi dua replika tubuh yang sama. Kemudian salah satu replika tubuhnya pergi untuk menyerang sang beruang es secara terang-terangan. Dan salah satu replika yang lainnya masuk ke dalam tanah untuk menunggu kesempatan baik dalam menyerang sang Raja Beruang Es Langit. Replika tubuh Tin Yu yang tengah bertarung melawan beruang es langit segera melompat ke darah kemudian menghantamkan tinju jarak jauh ke arah Raja Beruang Es Langit. Tinju api semesta, teriak Tin Yu yang seketika itu membahana di udara. Maka tinju raksasa yang mengeluarkan hawa sangat panas, dengan cepat menuju ke arah Raja Beruang Es Langit yang berada jauh di bawahnya. Beruang es langit tak tinggal diam dengan serangan mematikan yang dilepaskan Tin Yu. Dia pun kembali membentengi tubuhnya dengan perisai yang kini ketebalannya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, hingga membuat ledakan keras pun terjadi seantero tempat itu. Salah satu tubuh Tin Yu yang berada di bawah tanah yang tanpa bisa terdeteksi oleh beruang es langit, seketika itu keluar dari dalam tanah dengan tinju api semesta yang ditujukan ke arah Raja Beruang Es Langit. Raja Beruang Es Langit yang tak menduga serangan tiba-tiba yang dilakukan Tin Yu dari bawah tanah, hanya bisa pasrah saat serangan itu telak mengenai dagunya, hingga membuat sang beruang es salju terhempas jauh ke belakang. Saat melayang di udara replika tubuh Tin Yu yang lain telah menunggunya, dengan melakukan tendangan berkekuatan tinggi ke arah beruang es langit. Tendangan api semesta, teriak Tin Yu saat itu juga. Alhasil perut sang Raja Beruang telak terkena tendangan keras dari Tin Yu, hingga tubuh Raja Beruang Es Langit terhempas ke hamparan salju yang berada di bawahnya, hingga tercipta kubangan besar yang menenggelamkannya. Melihat kesempatan emas bagi Tin Yu untuk mengalahkan Raja Beruang Es Langit yang telah di depan mata, maka dengan cepat Tin Yu menyerap energi panas yang ada di sekitarnya, untuk membentuk sebuah bola api raksasa yang mengandung kekuatan semesta, dan langsung diarahkan kepada Raja Beruang Es Langit yang sudah tak berdaya dalam kubangan salju. Ledakan pun tercipta saat bola api raksasa milik Tin Yu menghujam ke arah keberadaan Raja Beruang Es Langit di dasar kubangan, hingga tubuh Raja Beruang Es Langit hancur menjadi debu yang tersisa hanyalah kekuatan es semesta yang bertebaran di udara. Aku berhasil mengalahkannya, batin Tin Yu. Tin Yu berjalan gontai di hamparan salju, karena kekuatan bola api raksasa yang diciptakannya begitu sangat menguras tenaga, dan hampir seluruh kekuatan api semesta yang dikumpulkannya telah digunakan dalam serangan terakhir yang dilakukan oleh Tin Yu. Tin Yu duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan es semesta yang bertebaran di udara. Sesaat kemudian alam di sekitar Tin Yu bergejolak, dan tanpa setahu Tin Yu hamparan salju yang berada di tempat itu terserap habis ke dalam tubuhnya hingga membuat kedua dantian Tin Yu meluas dan tanpa batas. Tin Yu berhasil menyerap kekuatan semesta berunsur es dengan sangat sempurna. Tak lama dia pun membuka matanya secara perlahan-lahan. Tin Yu kini sangat terkejut saat melihat kegersangan di tempat itu.
Tak ada satupun tumbuhan yang terlihat olehnya, begitupun hamparan salju yang tak terbatas yang berada di tempat itu. Kini hilang dari pandangan matanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bagaimana bisa hamparan salju yang begitu luas dan tak terbatas menghilang, dan menjadi dataran gersang seperti ini? Gumam Tin Yu. Tiba-tiba sang cahaya suci muncul di hadapan Tin Yu dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Aku mengucapkan selamat kepadamu Tin Yu, karena kau mampu untuk mengalahkan Raja Beruang Es Langit, yang merupakan sumber kekuatan semesta unsur es. Kini di dalam tubuhmu telah terdapat kekuatan semesta unsur es dan api. Dan untuk selanjutnya aku akan membawamu ke suatu tempat yang akan membuatmu berlatih dengan sumber kekuatan semesta unsur tanah, ucap sang cahaya suci. Tiba-tiba saja mereka berdua menghilang dan berada di dalam hutan yang sangat lebat dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Apa yang harus kulakukan di tempat ini hingga kau membawaku ke sini? Tanya Tin Yu. Ini adalah tempat untuk membangkitkan kekuatan semesta dari tanah langit dan kehidupan. Kau nanti akan bertemu dengan Raja Tanah Langit yang bisa menyerupai apapun termasuk menyerupai dirimu sendiri. Jika kau dapat mengalahkannya maka dengan sendirinya kau dapat sangat dekat dengan kekuatan semesta yang selama ini kau cari di alam zaya. Tin Yu, berlatihlah dengan giat. Dan seperti biasanya kau harus menjadikan setiap kekalahanmu saat bertarung dengan Raja Tanah Langit sebagai motivasi untuk mengalahkannya, jawab sang cahaya suci. Setelah berkata seperti itu, sang cahaya suci seketika itu menghilang dari pandangan mata Tin Yu. Aku tak akan menjadi orang yang lemah. Aku pasti bisa mengalahkan Raja Tanah Langit dan kan mendapatkan kekuatan kehidupan darinya, batin Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Marah. Episode berikutnya. Semangat pantang menyerah. Terus masuk ke kedalaman hutan yang lebat itu. Tak ada sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalam tempat Tin Yu berada, hingga membuat tempat keberadaan Tin Yu menjadi gelap gulita akibat tak ada penerangan dari sinar matahari yang tertutup oleh dedaunan pepohonan besar di hutan selebat itu. Tin Yu telah mengaktifkan mata langit yang ada padanya, hingga membuatnya dapat melihat dengan jelas keadaan di sekitar area hutan yang tengah dimasukinya. Tiba-tiba Tin Yu merasakan adanya suara-suara aneh dari pepohonan lebat yang kini terlihat begitu sangat menyeramkan. Apalagi ditambah dengan keadaan dirinya yang tengah sendiri di dalam hutan belantara sahabat itu. Hal itu membuat Tin Yu memasang kewaspadaan tinggi agar terhindar dari hal-hal yang dapat membuatnya terluka. Mengapa suara pepohonan di tempat ini seperti nyanyian dan rintihan kesunyian, yang membuat suasana sangat mencekam seperti ini? Dan aku rasa ada seseorang yang sedari tadi memperhatikan gerak-geriku, hingga membuatku harus selalu waspada dengan apapun pergerakan yang terjadi di sekitar tempat ini. Dan kurasa yang memperhatikanku saat ini adalah Raja Tanah Langit yang ingin ku cari, batin Tin Yu. Tin Yu berusaha memancing agar Raja Tanah Langit agar dapat keluar untuk menghadapinya, dengan mengeluarkan aura kuat di tubuhnya, hingga membuat tubuh Tin Yu mengeluarkan cahaya emas yang menerangi hutan di sekitar tempatnya berada. Apa yang diinginkan oleh Tin Yu akhirnya terbukti, karena beberapa pohon besar yang ada di tempat itu mulai melakukan pergerakan, hingga dapat berjalan di atas permukaan tanah dengan berpijak menggunakan akar-akar yang tertanam di dalam tanah. Seperti dikomando dari seseorang, ratusan pepohonan raksasa di sekitar tempat itu bergerak secara bersama-sama, dan penyerang Tin Yu menggunakan dahan dan ranting pohon yang seketika itu menggugurkan daun-daunnya,
hingga ranting-ranting pohon terlihat kokoh dan runcing hingga dapat bebas menyerang ke arah Tin Yu. Melihat banyaknya pohon raksasa yang hidup dan kini mengepungnya, membuat Tin Yu berjumpalitan ke belakang dalam mengantisipasi serangan yang bertubi-tubi datang kepadanya. Dengan kekuatan api semesta yang dimilikinya sekarang, Tin Yu melakukan tendangan putar yang membuat efek cahaya berbentuk bulan sabit, yang mengarah pada pohon-pohon raksasa penyerang, hingga membuat ledakan terjadi dan membakar semua pohon yang mencoba menyerang ke arahnya. Setelah terbakarnya beberapa pohon akibat api semesta milik Tin Yu, membuat seluruh pepohonan yang ada di dalam hutan itu hidup. Semua pepohonan yang ada menyerang ke arah keberadaan Tin Yu, hingga Tin Yu kini berada dalam kurungan ranting-ranting pohon raksasa yang mengurung keberadaannya. Tin Yu semakin tersudut akan hal itu, apalagi saat ini tumbuhan merambat ikut pula dalam menyerangnya, hingga membuat tubuh Tin Yu terlilit dan terbungkus oleh tumbuhan menjalar yang kini telah sempurna menguasai dirinya. Tin Yu begitu sangat kesulitan dalam menghadapi semua pohon raksasa dan tumbuhan menjalar yang hidup dan menyerangnya, hingga Tin Yu berpikiran untuk mencoba kekuatan es semesta yang baru saja didapatkannya. Tin Yu menggunakan aura dingin dari dalam tubuhnya, hingga membuat tumbuhan merambat yang membungkus tubuhnya seperti bola, berubah menjadi es. Dengan sekali kibasan tangannya, tumbuhan merambat yang telah berubah menjadi es itu hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan es kecil yang kini berserakan di tanah. Melihat Tin Yu berhasil lolos dari tumbuhan merambat, membuat seluruh pepohonan hidup seketika itu kembali melakukan penyerangan kepada Tin Yu, hingga membuat suara bergemuruh di hutan yang kini hanya menyisakan pepohonan raksasa tanpa dedaunan. Tin Yu berlari untuk menghindari serangan pohon-pohon raksasa yang hidup, dan mendapatkan sedikit kesempatan untuk melepaskan kekuatan es semesta. Maka Tin Yu pun menapakkan kedua telapak tangannya ke tanah, hingga membuat seluruh hutan menjadi membeku dibuatnya. Tin Yu begitu sangat terkejut dengan kekuatan es semesta yang dimiliki saat ini, karena dapat membekukan seluruh hutan yang luas itu dalam waktu singkat. Tin Yu berjalan di antara pohon-pohon yang membeku. Kali ini hutan terlihat sepi dan tak ada suara sedikit pun. Hutan benar-benar senyap kali ini. Di dalam senyapnya hutan tiba-tiba saja muncul di hadapan Tin Yu seorang pemuda yang sangat mirip dengannya, yang menatap sinis dan penuh permusuhan yang mendalam padanya. Sesaat Tin Yu mengira jika pemuda itu merupakan sang cahaya karena hanya sang cahaya suci yang mempunyai bentuk dan rupa yang sama dengan dirinya. Akan tetapi tatapan pemuda yang ada di hadapannya begitu sangat tak bersahabat, sehingga membuat Tin Yu yakin jika pemuda itu merupakan Raja Tanah Langit yang ingin dicarinya. Yu segera menyerang pemuda itu dengan ganas. Semua kekuatan yang didapat di alam Zaya telah digunakan untuk menghadapi Raja Tanah Langit. Akan tetapi tak ada satupun serangan Tin Yu yang mampu untuk dapat melukainya, hingga Tin Yu mendapatkan serangan balik yang sangat menyakitkan baginya, yaitu terbenamnya kedua kaki Tin Yu ke dalam tanah hingga membuatnya tak bisa bergerak karena cengkraman yang begitu kuat dari dalam tanah, hingga akhirnya sebuah bongkahan tanah liat yang sekeras batu menindih tubuh Tin Yu hingga membuatnya tak berdaya. Tin Yu berusaha sekuat tenaga menggeser tanah liat yang telah mendidihnya. Akan tetapi usahanya itu hanya sia-sia belaka karena bongkahan tanah liat itu telah dialiri kekuatan yang sangat kuat, yang membuat Tin Yu tak mampu untuk menggerakkannya hingga dia pun terjebak di tempat itu. Tin Yu tak merasakan adanya pergerakan dari Raja Tanah Langit yang menjadi lawan tarungnya, sehingga dia yakin jika Raja Tanah Liat telah pergi dari tempat itu.
Karena tak ada ancaman berarti dari Raja Tanah Langit yang menjadi lawan tarungnya. Hal itu membuat Tin Yu mendapatkan kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuh dan kekuatannya. Walaupun saat ini dirinya masih tertindih bongkahan tanah liat yang berada di atasnya. Tak lama kemudian sebuah bisikan terdengar di telinga Tin Yu. Dan dia yakin jika membisikkan kata-kata itu merupakan sang cahaya suci. Menyerahlah jika kau sudah tak mampu untuk melanjutkan dalam mendapatkan kekuatan semesta. Dan aku akan mengembalikanmu ke nirwana. Ucap bisikan cahaya suci kepadanya. Tin Yu seperti terpukul dengan perkataan sang cahaya suci yang masih saja meremehkannya. Tin Yu kembali mengenang bagaimana para sahabat, keluarga dan orang-orang yang dicintainya kini membutuhkan Tin Yu sebagai seorang kaisar langit yang dapat melindungi mereka semua. Jika aku tak mampu untuk mendapatkan kekuatan semesta, bagaimana bisa aku dapat melindungi mereka semua? Dan bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan kedudukanku sebagai seorang kaisar langit yang melindungi semua alam? Aku harus kuat dan tak akan menyerah sebelum mendapatkan apa yang kucari. Cahaya suci aku akan melampaui batasanku dengan mendapatkan kekuatan semesta yang selama ini aku cari. Teriak Tin Yu. Dengan kembali mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk membalikkan bongkahan tanah liat yang telah menindihnya. Walaupun bersusah payah untuk membalikkan bongkahan tanah liat, dengan semangat sambil membayangkan orang-orang yang dicintainya, Tin Yu pada akhirnya dapat keluar dari tindihan bongkahan tanah liat itu. Aku belum berakhir. Karena ini masih permulaan dan aku tak akan menyerah semudah itu seperti apa yang telah kau bisikan padaku cahaya suci. Ucap Tin Yu sambil pergi dari tempat itu. Dari kejauhan sang cahaya suci tersenyum melihat kegigihan Tin Yu dalam menggapai kekuatan semesta yang diinginkannya. Dan cahaya suci yakin jika semangat kuat dan pendirian keras yang terus berada di hati Tin Yu, maka kekuatan semesta yang diinginkannya dapat digapai. Melihat semangat yang ada padamu, aku yakin jika kekuatan semesta yang kau inginkan suatu hari akan dapat kau miliki. Ucap cahaya suci sambil terus memandang kepergian Tin Yu. Sementara itu Dewi Yunxi yang disekap di dalam sebuah kamar, tengah memikirkan sesuatu yang sangat penting baginya, yaitu bagaimana cara untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya dari Dayu Haitang. Sementara kebohongannya yang telah mengatakan jika jiwanya dengan jiwa anak yang ada di dalam kandungannya telah terikat satu dengan yang lainnya, lambat laun pasti akan diketahui oleh Dayu Haitang, hingga membuat Dewi Yunxi memikirkan cara kabur dari tempat itu dengan menyusuri seluruh istana alam bawah yang kini ditempatinya berada. Bersambung. Episode sebelumnya. Mengalahkan beruang es langit. Episode berikutnya. Kesepakatan dengan para iblis. Kesepakatan dengan para iblis. Dewi Yunxi terus berjalan menyusuri istana yang penuh debu, dengan perabotan di dalamnya yang sudah usang dimakan waktu. Dewi Yunxi begitu terkejut saat melihat sedikit cahaya keluar dari celah-celah sebuah ruangan. Dengan perlahan dia pun pergi menelusuri ruangan yang mengeluarkan cahaya walaupun hanya sedikit. Dan betapa terkejutnya Dewi Yunxi saat mengetahui jika ruangan itu merupakan jalan menuju ke tempat di mana sebuah perkebunan yang luas, yang dipenuhi dengan tumbuhan dan buah-buahan segar yang sama persis dengan buah-buahan yang ada di nirwana. Kebetulan aku telah lapar. Dan ada baiknya aku memakan buah-buahan segar ini, agar dapat mengisi perut sekaligus menambah kekuatan dan nutrisi bagi janin yang ada di dalam perutku saat ini. Batin Dewi Yunxi.
Dewi Yunsi tanpa ragu memakan buah-buahan segar itu tanpa sedikit pun memasang kewaspadaan dengan tempat yang baru saja ditempatinya berada. Dari kejauhan beberapa mata merah memperhatikan gerak-gerik sang dewi, yang semakin lama semakin mendekat kerahnya. Jumlah mereka sekitar 30 orang dengan anggota yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tubuh mereka terlihat lebih besar daripada manusia pada umumnya. Dewi Yunsi yang tadinya asyik memakan buah-buahan segar, seketika itu tersadar karena adanya bau busuk yang semakin lama semakin jelas tercium olehnya. Sang dewi seketika bergerak cepat dari tempatnya berada untuk menghindari serangan tiba-tiba yang datang ke arahnya. Serangan itu berupa serangan tangan kosong dari beberapa orang dengan kuku tajam dan 2 buah tanduk di atas kepala mereka. Sesaat Dewi Yunsi memandangi mereka semua. Dengan melihat fisik dan ciri-ciri dari orang yang menyerangnya, Dewi Yunsi yakin jika yang dia hadapi kini adalah kelompok iblis dari sisa-sisa perang antara alam bawah dan nirwana. Ternyata masih ada kelompok iblis yang berada di tempat ini. Dan sepertinya mereka semua sudah memperhatikanku sedari tadi, sehingga mereka semua dapat mengepung keberadaanku. Aku tak menginginkan adanya pertarungan dengannya mengingat kandunganku saat ini masih sangatlah muda. Dan aku tak boleh kelelahan yang akan berakibat fatal pada kandunganku. Lebih baik aku bernegosiasi dengan mereka semua, siapa tahu mereka semua mau untuk melakukan perundingan. Mengingat para iblis mempunyai pikiran seperti halnya manusia, yang tentunya menginginkan keuntungan dalam sebuah negosiasi. Merasa jika negosiasi merupakan jalan satu-satunya jalan dalam menyelamatkannya dari kelompok iblis yang saat ini mengincarnya, membuat Dewi Yunsi berpikir keras untuk mencari cara dengan jalan perundingan. Aku ingin kalian menghentikan serangan Kepdaku, karena aku bukanlah ancaman bagi kalian semua. Jika kalian mau bekerja sama denganku maka keberadaan kalian semua akan tetap terjaga. Akan tetapi jika kalian tetap ingin menyerangku dan tak menginginkan negosiasi perdamaian maka jangan salahkan aku jika kalian semua akan dimusnahkan oleh pasukan Istana Langit, ucap Dewi Yunsi. Sesaat ini para iblis saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Karena memang mereka takut akan keberadaan pasukan Istana Langit yang memang merupakan ancaman besar bagi mereka semua. Akan tetapi para pasukan Istana Langit tak akan mengetahui keberadaan kelompok mereka yang tersisa jika wanita yang ada di hadapan mereka ini dibunuh. Setelah adanya kesepakatan di antara para iblis untuk membunuh Dewi Yunsi, maka para iblis yang ada di tempat itu kembali ingin menyerang sang dewi. Akan tetapi Dewi Yunsi menahan mereka semua dan lantas berkata, "Aku tahu jika kalian semua ingin membunuhku untuk menghilangkan kabar keberadaan kalian di sini. Akan tetapi cara yang kalian lakukan itu salah dengan melenyapkanku. Walaupun kalian berhasil membunuhku tanpa sepengetahuan pasukan Istana Langit, dengan diriku yang merupakan putri Kaisar Langit lambat laun pasukan Istana Langit pasti akan mengetahui keberadaan kalian di sini. Karena ayahku pasti takkan tinggal diam melihat putrinya menghilang tanpa jejak. Di dalam genggaman tanganku ini merupakan batu permata, yang jika kuhancurkan maka keberadaanku di tempat ini pasti akan diketahui oleh ayahku. Dan kalian semua takkan luput dari pengejaran para pasukan Istana Langit walaupun kalian bersembunyi di tempat tersembunyi yang sangat sulit sekalipun, ucap sang dewi. Sesaat para iblis terdiam kembali dengan apa yang dikatakan wanita yang ada di hadapannya. Mereka memang mengakui jika perkataan sang wanita itu benar adanya keren wanita itu merupakan putri dari sang Kaisar Langit.
Setelah melakukan berbagai pertimbangan dan dengan sedikit berpikir secara rasional ke depan untuk kelangsungan kelompoknya, maka salah satu iblis yang menjadi ketua kelompok mempertanyakan tanda atau lencana jika dia merupakan putri Kaisar Langit. Aku ingin melihat bukti jika kau merupakan putri Kaisar Langit. Jika kau tak dapat memperlihatkan bukti itu, maka kami semua akan membunuh dan mencabik-cabik tubuhmu hingga menjadi serpihan-serpihan kecil, ucap seorang iblis yang menjadi pemimpin kelompok. Mendengar perkataan seorang iblis yang bertubuh besar, Dewi Yunsi segera melemparkan sebuah rencana yang merupakan lencana anggota keluarga Kekaisaran Langit. Sesaat para iblis saling berpandangan melihat lencana yang memang merupakan lencana anggota keluarga Kekaisaran Langit. Dan setelah mengetahui hal itu, mereka pun mulai melemah dan mau untuk melakukan negosiasi dengan Sang Dewi. Baiklah, kamu mau bernegosiasi, tapi apa keuntungan bagi kami jika negosiasi ini berjalan? Tanya pemimpin para iblis. Aku berjanji pada kalian semua akan memberikan kehidupan yang damai di alam bawah ini. Dan istana langit tak akan pernah mengusik kalian semua selama kalian tak mengusik nirwana. Saat ini suamiku tengah berlatih di alam Zaya. Dia merupakan Kaisar Langit pengganti ayahku Sang Kaisar Langit terdahulu. Dan aku tak akan mengingkari kesepakatan yang akan dibuat ini karena aku yang akan menjadi jaminannya. Saat ini aku telah diculik dari Istana Langit oleh seorang dewa yang menginginkanku untuk menjadi istrinya. Dan membawaku ke tempat ini sehingga aku bisa menemukan kalian semua, ucap Dewi Yunsi. Pemimpin kelompok iblis yang bernama Deo kini mengetahui mengapa Sang Dewi bisa berada di alam bawah. Dan dia tahu jika dewa yang membawanya ke alam bawah merupakan seorang dewa yang kuat, karena mampu melewati panjangan ketat Istana Langit. Dewi, aku ingin mengetahui bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini. Karena tempat ini mempunyai pelindung yang kuat yang sangat sulit diketahui oleh para dewa sekalipun, ucap pemimpin Deo. Sebenarnya aku tak mengetahui tempat ini. Saat aku mencari jalan keluar agar dapat pergi dari istana ini, aku melihat seberkas cahaya dan membawaku ke tempat ini, jawab Dewi Yunsi. Jika demikian, aku ingin kau berada di tempat ini agar aman dari pemuda itu. Dan aku akan menutup kembali celah yang bocor itu agar keberadaan kita tak diketahui oleh pemuda itu, ucap pemimpin Deo kemudian pergi meninggalkan Dewi Yunsi guna menutup celah yang terbuka. Dewi Yunsi akhirnya dapat diterima oleh para kelompok iblis. Walaupun dia masih terganggu dengan bau anyir pada tubuh mereka semua, tapi Dewi Yunsi dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan aroma bau di tubuh para iblis itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Semangat pantang menyerah. Episode berikutnya. Segel pelindung tersembunyi. Segel pelindung tersembunyi. Entah telah berapa lama Dayu Haitang terus melakukan penyerapan energi dari inti api neraka yang ingin ditaklukkannya. Karena kekuatan api inti neraka begitu sangat dibutuhkan dalam memperkuat kekuatan dewa api kuno yang dimilikinya saat ini. Terlihat api inti neraka terus melakukan perlawanan hingga Dayu Haitang harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya agar api inti neraka dapat ditaklukkan olehnya. Setelah lama bertarung untuk menaklukkan api inti neraka, perlahan-lahan api inti neraka mulai meredup dan mulai terserap ke dalam tubuh Dayu Haitang, hingga api inti neraka akhirnya dapat terserap penuh ke dalam tubuh Dayu Haitang dan menyatu dengan kekuatan dewa api kuno yang sebelumnya telah ada padanya. Dayu Haitang mulai menetralkan efek jahat yang ada pada api inti neraka. Semua itu untuk mencegah hal buruk terjadi padanya.
Mengingat kontrak darah yang dimiliki Tin Yu masih berada pada api inti neraka. Aku masih memerlukan waktu untuk menghilangkan kontrak darah pada api inti neraka di tubuhku, yang merupakan kontrak darah dari pemilik api inti neraka sebelumnya. Tapi sebelumnya aku ingin melihat keadaan Dewi Yunxi karena telah lama aku meninggalkannya sendiri. Aku takut terjadi apa-apa padanya karena aku meninggalkannya tanpa adanya sedikit pun bahan makanan untuknya agar tetap bisa bertahan hidup. Gumam Dayu Haitang. Dayu Haitang berjalan menuju tempat di mana terakhir dia meninggalkan Dewi Yunxi. Dan betapa terkejutnya Dayu Haitang saat melihat keadaan kamar tersebut telah kosong dan dipenuhi debu di sana-sini. Di mana dia? Sepertinya tempat ini telah lama ditinggalkan olehnya. Tapi tak mungkin dia dapat menembus segel pelindung yang kubuat dengan kekuatan yang dimilikinya. Lebih baik aku mencarinya terlebih dahulu, siapa tahu dia bersembunyi di suatu tempat di dalam istana ini. Batin Dayu Haitang yang mengkhawatirkan keberadaan Dewi Yunxi. Maka berangkatlah Dayu Haitang untuk mencari Dewi Yunxi ke segenap penjuru istana. Akan tetapi setelah lama mencari tak juga Dayu Haitang menemukan keberadaan Dewi Yunxi, sehingga membuatnya menjadi sangat kesal dibuatnya. Dewi Yunxi, kau jangan terus bersembunyi dariku. Jika tidak aku akan menghancurkan istana ini dan kau akan mati tertimpa reruntuhan bangunan istana. Teriak Dayu Haitang menahan kekesalannya. Setelah menunggu lama, tak juga Dayu Haitang mendengar suara Dewi Yunxi hingga membuatnya semakin kesal dan menghancurkan apapun yang ada di tempat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang dari tempat ini? Dan aku tak bisa merasakan aura keberadaannya. Aku yakin pasti ada seseorang yang telah menyembunyikannya dan melindunginya dengan menggunakan segel pelindung agar aku tak dapat mendeteksi aura keberadaannya. Batin Dayu Haitang. Dayu Haitang kemudian bermeditasi di tempat itu, dan melepaskan rohnya untuk mencari keberadaan Dewi Yunxi di dalam istana. Roh Dayu Haitang menerobos apapun yang dilalui hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah segel pelindung di dalam istana yang sangat samar, yang merupakan segel pelindung tempat keberadaan Dewi Yunxi dan kelompok iblis yang ada di dalamnya. Roh Dayu Haitang kembali ke raga kasarnya setelah mengetahui segel pelindung itu. Kemudian dia pun bangkit berdiri dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Kau tak akan bisa pergi dariku karena kau adalah milikku. Aku akan menghancurkan apapun yang mencoba menghalangi diriku dalam menggapaimu. Gumam Dayu Haitang kemudian melesat pergi menuju ke tempat di mana terdapat segel pelindung tempat keberadaan Dewi Yunxi berada. Segel pelindung ini memang kuat dan bisa mengelabui siapapun. Akan tetapi segel pelindung ini takkan bisa untuk mengelabuiku, ucap Dayu Haitang. Kemudian menghantamkan kekuatan Dewa Api kuno ke arah segel pelindung hingga membuat segel pelindung itu pun retak dan hancur seketika. Dayu Haitang menerobos masuk ke dalam segel dan menemukan sebuah perkebunan buah-buahan yang sangat luas. Dan di sana dia mendapatkan puluhan pasukan iblis yang telah siap untuk bertarung dengannya. Dayu Haitang tak menghiraukan seluruh kelompok pasukan iblis yang ada di tempat itu. Tatapannya saat ini tertuju kepada Dewi Yunxi yang tengah memegang pedang yang juga menetap tajam ke arahnya. Yuner, apa yang kau lakukan dengan pergi dariku? Apakah kau tahu aku begitu sangat mencemaskanmu, apalagi kau kini bersama dengan sampah-sampah yang tak ada artinya di hadapanku ini? Yuner, kembalilah kepadaku maka aku akan membahagiakanmu. Aku akan mencari tempat agar kita dapat bersama dan tak ada yang akan mengganggu kebersamaan kita lagi.
Ucap Dayu Haitang kemudian melangkah pergi ke arah Dewi Yunsi untuk membawa sang dewi pergi bersamanya. Hentikan Dayu Haitang. Aku tak ingin bersamamu dan takkan pernah menginginkan hal itu. Saat ini aku merupakan istri dari seorang kaisar langit dan kau pun tahu itu. Maka kedepannya setelah suamiku kembali ke nirwana maka hari itu merupakan hari terakhir bagi hidupmu. Suamiku pasti akan menghabisimu karena kau telah berlaku lancang terhadapku. Jawab Dewi Yunsi. Ha. Aku tak peduli dengan itu semua. Aku hanya ingin kau bersamaku dan jika Tin Yu mencoba untuk menghalang-halanginya, maka Tin Yu akan mati di tanganku setelah dia bertemu denganku nanti. Dan aku takkan pernah membiarkannya untuk hidup setelah dia berani merebut kau dariku. Ucap Dayu Haitang kemudian melesat cepat ke arah Dewi Yunsi untuk menggapainya. Pemimpin kelompok iblis yang sangat kesal karena Dayu Haitang telah mengatakan jika kelompok iblis yang dipimpinnya merupakan sampah, secara bersama-sama menyerang ke arah Dayu Haitang, hingga membuat Dayu Haitang menggagalkan rencananya untuk menangkap Dewi Yunsi. Dayu Haitang begitu marah saat mendapati serangan dari para iblis yang bertubi-tubi kepadanya, hingga membuatnya menghindari serangan tersebut dan menggagalkan rencananya untuk menangkap dan membawa Dewi Yunsi pergi bersamanya dari tempat itu. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi hingga membuat area perkebunan buah para iblis porak-poranda. Semua itu akibat efek pertarungan yang terjadi di antara mereka. Walaupun Dayu Haitang dikeroyok sedemikian rupa oleh para anggota iblis yang berada di tempat itu, tapi tak sedikit pun dia goyah, malah satu persatu iblis dapat dibuat tersungkur mencium tanah akibat serangan telak dari tendangan maupun pukulan yang dilepaskan olehnya. Melihat para iblis dibuat kocar-kacir oleh serangan yang dilepaskan oleh Dayu Haitang, membuat Dewi Yunsi tak tinggal diam. Dia pun ikut menyerang ke arah Dayu Haitang dengan ganas. Pedang yang berada di tangannya bertubi-tubi ditusukkan ke arah Dayu Haitang, hingga membuat Dayu Haitang mulai terdesak akibat serangan yang dilancarkan Dewi Yunsi dan kelompok iblis kepadanya. Kalian semua memang ingin mencari mati. Terik Dayu Haitang kemudian menyerang balik para iblis dengan kekuatan Dewa Api Kuno dan inti api neraka secara bersamaan, hingga satu persatu iblis yang berada di tempat itu hangus terbakar menjadi debu. Pemimpin iblis yang memang memiliki kemampuan melebihi rekan-rekannya, tak tinggal diam. Dengan berbagai cara dia mencoba menyerang Dayu Haitang dari belakang. Hingga saat Dayu Haitang lengah akibat menahan gempuran pedang dari Dewi Yunsi, tendangan pemimpin iblis berhasil mengenai punggung dari Dayu Haitang yang membuatnya seketika itu terjerembab ke tanah. Dayu Haitang kembali bangkit dengan mengibaskan tangannya ke arah pakaian yang dikenakannya, untuk menghilangkan debu-debu yang melekat di sana. Tampak terlihat Dayu Haitang tak terluka sedikit pun dari serangan itu. Malahan dia terlihat begitu marah dengan keluarnya aura yang begitu kuat dari dalam tubuhnya. Dayu Haitang sesaat menatap ke arah pemimpin iblis yang berhasil membuatnya terjerembab ke tanah. Dan beberapa detik kemudian tubuh Dayu Haitang hilang dari pandangan mata, karena telah melesat ke arah pemimpin iblis dengan melakukan serangan balasan. Pemimpin iblis yang tak ingin terluka akibat serangan itu, membuatnya ketika itu mengeluarkan kekuatan untuk menarik Dewi Yunsi ke arahnya. Kemudian mendorong sang dewi ke depan hingga pukulan dari Dayu Haitang menghantam telak perut sang dewi, yang membuat sang dewi terpental jauh ke belakang. Bersambung episode sebelumnya. Kesepakatan dengan para iblis. Episode berikutnya. Dewi Bulan.